Ya, Salam kenal Bang salam Idris. kenal juga Kak Firna, Karlina. Saya mau tanya dulu nih, Kak Firna, Karlina ini muslimah, Alhamdulillah Islam. muslimah. Ah, Tapi dari mana kami tahu kenapa? kalau Kak Firna ini seorang muslimah? Apa Muslim? Coba mungkin Asli. bacakan satu surat dulu supaya kami yakin. Oke. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah ya muslim. Oke, sah. Sah lah. Ya, gimana walaupun Kak Firna? Bapak saya ini mualaf. Bapak saya. Oh, bapak yang mualaf. Bapak. Oke. Tapi udah almarhum. Oke. Iya, gimana Gitu. Kak Firna? Bapak saya kan Apa? Cina Manado. Oh, Cina Manado. Oke. Bapak saya. Oke, Nikah apa yang sama ibu Palembang gitu. Palembang? Oke. Silakan. Apa yang mau Kak Firna, Karlina, Karina sampaikan? Silakan. Kenapa? Tema kita ini seputar ini. Bang Edis, temanya kok kayak Muhammad. begitu, kayak seakan-akan iniin Muhammad gitu loh. Ngapain? Nginiin, coba bahasanya yang terang dulu. Seakan-akan nginiin, maksud nginiin itu apa? Kok Bang Edis seakan-akan tuh iniin Muhammad gitu loh, Nabi Muhammad. Kayak menjatuhkan. Oh, menjatuhkan. Bisa nginiin itu apa nginiin itu? Enggak, maksudnya kayak menjatuhkan gitu, menjatuhkan. Baik, begini Nabi Kak Muhammad. Firna. Begini ya. Iya. Ketika saya mengatakan sebuah fakta tentang agama Islam, apakah itu menjatuhkan? Ada sih sebagian emang di Islam itu yang apa sih yang saya nggak sependapat jujur tentang wanita yang poligami itu tuh yang seperti itu yang nggak setuju di dalam Islam. Berarti Anda membantah Muhammad kan? Ada sedikit sih ya. Nah, membantah Muhammad itu. Artinya Karena statement saya karena kayak ngerugiin wanita aja gitu loh, Bang Edis, merugikan wanita. Oke, berarti Muhammad tidak adil terhadap wanita ya? Tidak adil. Nih teman-teman, ini pengakuan nih, statement dari seorang muslimah. Sudah kita uji tadi bacaan Qur'annya. Nah, ini cetar membahana ini. Merugikan. Oke, kenapa Anda merasa, padahal Anda seorang muslim, kenapa Anda merasa dirugikan oleh Muhammad? Bukannya masalah yang tentang poligami aja sih yang merasa dirugikan. Apa aja sebenarnya itu? Kalau masalah yang kayak disahin boleh beristri lebih dari satu seperti itu. Sedangkan kita kan di sini kan orang Islam rata-rata umumnya ya, apalagi model kayak ustadz. Aku jujur nih, aku Muslim, tapi aku kayak nggak suka yang namanya ustadz karena sering kawin terus. Buset Saya dah. tahu. Oh iya betul, emang bener karena ngelihat sendiri gitu loh, maksudnya. Tapi itu kan ngikutin Muhammad, ngikutin kebiasaannya Muhammad. Nah, itulah yang aku nggak suka dari Islam itu, masalah poligami sebetulnya. Nah, tapi begini Kak, kenapa kok tanggung sekali? Kenapa tidak sekalian menyingkirkan Muhammad dari dalam kehidupan, dari dalam pikiran Anda gitu loh? Karena yang saya tahu hanya sebagian itu aja yang menurut pandangan saya yang nggak bagusnya itu. Saya kan pernah bilang begini, mungkin Kak Firna pernah dengar. Jikalau seorang muslim sungguh-sungguh mau mendalami agama Islam, maka semakin dekatlah pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Nah, ini saya melihat Anda sudah melawan Muhammad. Tadi kan Anda katakan Muhammad merugikan kaum wanita. Belum saya tunjukkan hadis-hadis yang lain bagaimana dikatakan wanita itu jadi kambing hitam
sebuah Aku belum kejatuhan. dengar itu. Iya. Jadi dikatakan jatuhnya laki-laki itu adalah karena wanita. Runtuhnya sebuah itu gara-gara wanita. Wanita itu menjadi ya seperti itulah. Bahkan kebanyakan penghuni neraka itu wanita katanya. Nah itu yang nggak setuju. Padahal Tapi- kan perjuangan wanita itu kan ya dari zaman era Kartini kan udah ketahuan seperti itu. Kok di ini lagi gitu, kayak dijolimi banget sebagai seorang wanita. Nggak Dijolimi. sependapat aku kalau itu. Padahal barang siapa yang durhaka kepada Muhammad itu sama saja dengan durhaka kepada Allah loh. Gimana? Bagaimana mungkin Anda bisa durhaka kepada Muhammad tetapi di detik yang sama Anda masih Islam? Bingung juga. Nah, ini berat ini. Artinya tidak mungkin Anda menjadi seorang Islam di detik yang sama Anda melawan Muhammad. Mustahil itu. Karena barang siapa yang durhaka kepada dia sama saja dengan durhaka kepada Allah. Ya tapi kan itu dia kalau aku ngeliat sisi jeleknya dari yang itu ya tentang poligami itu sendiri. Sama jujur ya aku bukan ini bapak aku kan nikah itu kan karena ini kan beda agama itu kan nggak boleh kan kalau Islam. Jadi dia masuk Islam. Tapi yang aku sedihin itu dari akhir hayatnya dia kayak jadi nggak punya agama gitu loh. Sedihnya seperti itu karena dia walaupun masuk Islam juga nggak menjalankan. Sedihnya aku seperti itu. Maksudnya Islamnya, sholatnya, ngajinya, gitu. Nggak sholat. Itu yang sedih. Jadi sedihnya seperti itu. Jadi kalaupun seorang atau siapapun nih misalnya di sini yang mau masuk Islam atau masuk Kristen kalau bukan dari hati tapi hanya karena pasangan tuh lebih baik nggak usah gitu loh. Kasihan nanti jadi kayak nggak punya agama karena ngalamin sendiri aku sampai sedih ingat bapakku sendiri sedih banget itu. Yeah. Kayak nggak Oke, tapi kayak gitu. apa pesan Anda nih kepada kaum wanita-wanita yang mungkin banyak pemikiran sama pemikirannya dengan Anda, berontak di dalam hatinya tentang ajaran Muhammad ini? Apa ya? Ya kalau jangan mau aja lah di poligami itu nggak bakalan walaupun bilang seadil-adilnya gitu loh, tapi tetap nggak bakal bisa adil. Apalagi perempuan kan lebih sensitif perasaannya kan, gitu. Jadi diri sendiri aja gitu. Berarti ini Anda ingin ada gebrakan-gebrakan ya supaya ini wanita-wanita sudah banyak mulai bersuara nih.